Mengatakan bukan kekayaan, tapi keluarga yang saling mengasihi. Betul ya? Keluarga itu kalau saling mengasihi, walaupun hidupnya cukup-cukup saja, waduh itu bahagia sekali. Ada yang mengatakan, oh ada kerjaan yang menjamin masa depan. Ada yang mengatakan, ya kita itu punya kaya raya, tapi kalau kita sakit-sakitan untuk apa? Yang penting sehat. Orang kalau sehat bahagia. Ada yang mengatakan orang itu harus punya suatu tujuan yang jelas dan kita ada on the track gitu, ya. Ada orang yang mengatakan ya semua keinginan dicapai itu kita bahagia, dan dia mengatakan ya yang disebut keinginan yang tercapai itu adalah tentu yang berkenan kepada Tuhan, bukan keinginan pemuasan kita, katanya begitu. Juga saudara dia mengatakan bahagia itu kondisi mental. Ya, banyak orang sehat secara fisik, mentalnya yang sakit. Kalau melihat segala sesuatu itu selalu lihatnya negatif aja, nggak pernah bisa menangkap positifnya. Begitu orang yang mentalnya sakit seperti itu susah sekali melihat segala sesuatu itu serba hitam, serba abu-abu. Begitu, nggak bisa menemukan sesuatu yang positif, yang membangkitkan semangat. Ya orang yang punya mental positif itu, maka itu akan mempengaruhi pikirannya dan itu membuat hidupnya menjadi bahagia. Ada orang yang mengatakan hidupnya punya makna. Segala sesuatu punya makna, keluarganya, apa yang dia lakukan, dia perjuangkan itu bermakna buat hidupnya. Jadi bukan cuma kegiatan demi kegiatan. Tapi ada yang menarik, ada yang mengatakan, oh, orang itu bisa menggunakan uang, katanya begitu. Miliki uang itu penting, tapi menggunakan uang itu penting. Supaya kita itu jangan menjadi hamba uang, tapi menjadi tuan atas uang. Kalau orang itu bisa menjadi tuan atas uang, orang itu berbahagia. Wah, macam-macam ya, kalau dibahas masih panjang ya saudara. Nah, saya ingin membahas bagian yang terakhir itu. Ya, yang mengatakan orang itu harus menjadi tuan atas uang, jangan jadi hamba atas uang. Kalau orang itu jadi hamba atas uang, repot hidupnya, dia tidak akan pernah bahagia. Ya, nah, bagaimana kita bisa menggunakan uang supaya hidup kita itu happy, terserah. Ada orang yang orang harus pintar menggunakan uang. Salah satu ada orang yang hobinya makan, gitu. Dia pintar menggunakan uang untuk makan. Kalau dia kenyang, wah, dia mengalami kepuasan. Nah, kepuasan karena bisa makan enak, bisa bayar makanan itu, bahkan bukan cuma makan enak, tapi di tempat yang wah, prestis itu, wah rasanya bukan cuma perut itu yang kenyang, tapi juga bahagia. Nah, bahagia demikian itu bahagia yang keluar dari perut, saudara. Memang kenyang, enak, begitu. Jadi puas bayar mahal. Tapi ada kebahagiaan yang lain, saudara. Bukan kebahagiaan yang keluar dari perut. Karena enak, kenyang, kita punya uang bisa bayar, kita bisa menggunakan uang itu untuk kepuasan diri kita sendiri. Ya, tapi ada kepuasan yang lain. Yang tadi itu dikatakan kepuasan mental tadi, saudara. Nah, saya membaca sebuah artikel dari koran, ya saudara. Yaitu ada seorang homeless namanya Markus, saudara. Nah, dia itu minta belas kasihan orang itu di dekat sebuah kafe di Minnesota. Ini kejadian sungguh-sungguh. Namanya Abyss Cafe, begitu. Nah, si pemilik kafe ini namanya Keisha itu menghampiri dia dan dia ditegur, badanmu ini kuat, kamu kok minta-minta, gak ada makan siang yang gratis kan? Lalu dia mengatakan, iya aku tahu gak ada makan siang yang gratis kan, kenapa kamu gak kerja? Lalu dia mengatakan, sebetulnya aku pengen kerja, katanya begitu. Nah, kenapa kamu minta-minta? Kenapa kamu gak mau kerja? Lalu dia mengatakan, aku ini bekas residivis. Aku baru keluar beberapa minggu yang lalu. Aku cari kerja ke sana kemari, tapi nggak ada orang yang mau terima.
Aku memaklumi sebab aku ini baru keluar. Dan itu karmaku, dia mengatakan begitu. Itu hukumanku. Yang dulu aku berbuat jahat, aku masuk penjara. Sekarang aku keluar penjara, aku mengalami kesulitan. Itu karmaku. Gak ada orang yang mau mempercayai aku. Aku sadar itu. Ya jadi aku di homeless gelandang. Dia bilang begitu. Lalu si Casey Abigail itu mengatakan, kamu betul mau kerja? Ya, kamu kerja deh di tempatku. Wah, dia kaget. Ada seorang wanita muda yang masih bujang mempercayai dia. Ternyata dia baru buka kafe itu di Minnesota. Kamu kerja? Sebelum kerja dikasih makan dulu, yuk kamu kerja. Dua kerja sukacita sebab baru kali ini ada orang yang mempercayai dia. Nah, begitu dia kerja hari itu, dia dapat gaji yang pertama. Duitnya dia sisihkan untuk bayar makan yang dia tadi terima. Dia masih beli makanan lagi untuk dia, untuk nanti malam dan besok pagi. Itu dari gajinya itu. Si pemilik kafe ini, Cecilia ini kaget. Oh, dia mengatakan, enggak, kamu tadi aku kasih supaya kamu bisa kerja. Kalau perutmu lapar kamu tidak bisa kerja. Dia mengatakan, enggak, aku mau membayar dari hasil kerjaku. Dia mengatakan begitu. Oke. Dan yang mengagetkan, keluar dari kafe itu, dekat situ ada seorang wanita tua homeless. Dia bagikan makanannya tadi juga ke wanita tua homeless itu. Dan yang lebih mengagetkan dari Casey Abigail yang punya Habis Cafe ini, dia datang tidak pernah terlambat. Kerjanya begitu semangat, disuruh cuci piring, ya suruh bersihin kafe itu, disuruh bersihin WC-nya, ya dia lakukan semuanya dengan baik. Dan dia selalu membeli makanan dengan gajinya dia. Dan dia masih bisa berbagi dengan orang lain. Nah, kemudian si Kesia ini memposting pengalaman dia ini di media sosial. Apa tujuannya? Dia mengatakan, tujuannya ingin mengajak setiap orang mempunyai gaya hidup yang bisa berempati dan bermurah hati kepada orang lain. Itu tujuannya. Memang ada orang-orang yang membuat kesulitan hidupnya sehingga dia sulit. Oke, itu masa lalu dia. Tapi kita perlu mempercayai orang-orang seperti Markus ini yang memotong masa lalunya, yang membuat dia sulit supaya dia bisa menatap ke depan. Nah, untuk bisa mempercayai, untuk bisa membantu, untuk bisa menolong, itu diperlukan empati. Dan empati itu keluar dari hati yang penuh dengan kemurahan. Sehingga kemurahan seperti ini disebut dengan murah hati. Mengapa disebut murah hati? Sebab kemurahan ini keluar dari hati. Kepuasan ini keluar dari hati, sehingga disebut kemurahan hati. Kalau tadi itu orang makan, dia puas. Kepuasan itu dari perut. Nah, kalau orang itu cuma puasnya secara fisik, saya sengaja cuma kasih contoh makanan yang masuk ke dalam perut, maka ini puas, orang puas bisa bahagia. Tapi setelah itu dibuang ke jamban, kosong lagi. Nah, kepuasan yang sifatnya fisikal, saudara, itu tidak bisa mengganti kepuasan yang ada di dalam hati. Sebab kepuasan dari dalam hati itu berasal dari kasih, saudara. Oleh sebab itu, di dalam di dalam kehidupan ini, si Cecilia ini sengaja memposting di media sosial, sebab dia mengajak setiap orang untuk bisa berempati dan bermurah hati kepada orang lain. Dan itu menjadi gaya hidup abad digital ini yang semakin lama semakin memuja materialisme dan individualisme. Itu tujuan dia. Nah, kita kembali ke 1 Korintus yang saya ingin khotbahkan secara berseri. Murah hati dari bahasa aslinya
yaitu bahasa Yunani, di mana perjanjian baru ditulis, itu berasal dari kata Christomoi. Nah, kata ini, saudara-saudara, ternyata kata kerja, ya, yang artinya adalah tindakan untuk. Tindakan untuk apa? Tindakan untuk lembut hati. Tindakan untuk kebaikan. Tindakan untuk kemurahan hati. Sekalipun tanpa dibalas atau diterima kasih. Itu arti murah hati yang sesungguhnya menurut Alkitab. Hati yang penuh kelimpahan untuk berbuat baik sekalipun tanpa mendapat terima kasih. Itu tidak mudah, saudara, ya, atau tanpa pamrih. Nah, kita melihat, saya mendapatkan aksara Chinese, saudara. Semoga dia bisa menampilkan ini, gitu, tentang kata Allah dan kasih. Menarik. Bisa ya? Belum bisa? Tidak bekerja? Oh, iya. Wah, sayang sekali. Saya punya, mungkin saya tunjukkan lewat iPad saya aja ya, kalau bisa. Barangkali. Jadi, ya saya nggak ngerti bahasa Mandarin, saudara, tapi saya ingin menunjukkan pada saudara aja, barangkali kalau salah tolong dikoreksi. Antara love dan God. Ya. Love and God. Betul seperti ini. Ini God, ini love. Itu ternyata saudara, kalau God ini sebelah sini diputar begini saja itu jadi love. Indah ya? Begitu. Saudara, bahasa Mandarin itu termasuk salah satu bahasa tertua. Iya, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu bahasa tertua di dunia. Yang aksaranya itu masih pakai simbol-simbol. Ya, pakai simbol-simbol. Seperti kalau kita tahu salah satu bahasa tertua itu bahasa Mesir dan sebagainya, itu semuanya pakai seperti huruf paku-paku begitu, pakai simbol. Jadi kenapa kok bisa ya ternyata ini, saudara, kalau ini God ini diputar sedikit gitu aja jadi love. Ya, banyak ahli bahasa yang mengatakan bahwa memang love itu keluar dari God. Sifat utama Allah itu kasih. Sehingga disebutkan Allah adalah kasih. Tapi jangan dibalik, kasih adalah Allah, bukan. Tapi Allah adalah kasih. Begitu. Jadi kalau kita menyembah Allah dan kita mengatakan kita punya relasi yang dekat dengan Allah, tetapi kita tidak dipengaruhi oleh sifat Allah yang penuh kasih, atau kita sendiri mengajarkan dan menonjolkan Allah yang garang, Allah yang suka menghukum, Allah yang suka berbuat keras, itu bukan Allah yang sesungguhnya. Sebab Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang penuh kasih. Oh, kasih bisa menghukum pasti, tetapi menghukum bukan keluar dari pembalasan dendam, bukan keluar dari kebencian, tetapi karena kesucian dari kasih itu sendiri. Nah, ini oleh sebab itu mengapa Allah disebut kasih? Sebab saudara, karena Allah itu roh yang tidak nampak. Dan karena Allah itu roh yang tidak nampak, dia nampak dari perbuatannya. Nah, itu yang terkenal ketika Musa ditanya tanya kepada Tuhan, ketika dia diutus untuk pergi ke Mesir kembali, lalu dia mengatakan, kalau nanti orang Israel tanya kepada aku, siapa yang mengutus aku? Aku mesti ngomong apa? Lalu Tuhan mengatakan pada Musa, siapa namamu Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan, aku adalah aku.
Aku yang mengutus I am the one. ya, aku, ya. Itu terkenal kejadian Keluaran pasal 3. I am who I am. Apa itu? Aku adalah aku. Artinya bahwa aku itu ada. Dan aku yang ada yang tidak nampak itu, kamu bisa mengetahui dan semua orang bisa mengetahui aku yang tidak nampak itu melalui perbuatanku. Itu maksudnya, aku adalah aku. Dan aku adalah aku itu disingkat dengan Yahweh. Yahweh itu kepanjangan dari Ehye, Asyir, Ehye. Aku adalah aku. Itu. Aku yang tidak nampak. Kalau kamu kenal aku, ketahuilah melalui perbuatan. Sehingga seluruh perbuatan Allah, Dia menciptakan, Dia memelihara, Dia membela, Dia menjaga, itu keluar dari sifat Allah, yaitu kasih. Tidak ada alasan yang lain, saudara. Itulah jati diri Allah. Sehingga memang benar, saudara, bahwa kasih itu sesuatu yang sangat besar. Dan kalau saudara ingin tahu kasih yang sangat besar apa, itu harus dinampakkan melalui perbuatan. Itu maksudnya. Oke. Nah sekarang kebalikan dari murah hati. Kebalikan dari murah hati, orang mengatakan apa kebalikannya? Orang mengatakan kikir atau selfish, orang yang cuma mementingkan diri sendiri. Sebab seringkali kata kikir itu oleh banyak orang direduce menjadi orang yang tidak mau menolong secara uang. Padahal sebetulnya pengertiannya luas. Pengertiannya adalah orang yang selfish, orang yang cuma mementingkan kepentingan diri sendiri. Kalau aku mau membantu orang lain, membantu dalam bentuk apapun, aku harus mendapat imbalan lebih gede. Kalau tidak ada itu, jangan harap. Itu selfish. Ya, nah saudara, kenapa kikir atau selfish itu menjadi dosa yang begitu besar yang berujung pada maut? Kalau saudara baca dari 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10, tidak ada orang-orang yang pemburit, pemfitnah, perampok, orang kikir itu mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi kok aneh? Orang kikir, orang yang mementingkan diri sendiri, itu kok disamakan dengan pemburit, kok disamakan dengan penjahat, kok disamakan dengan perampok. Kenapa? Dan tidak mendapatkan bagian dari kerajaan surga. Sebab ternyata orang yang selfish, orang yang kikir adalah orang yang menampakkan hatinya yang memuja materi. Itu maksudnya. Ya. Kikir adalah bentuk ketelanjangan dari mementingkan diri sendiri dan mengingkari hakikat kemanusiaan. Kok bisa? Sebab saudara, ternyata hakikat kemanusiaan itu, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu individual. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, supaya manusia itu bisa berbagi satu dengan yang lain, bisa berinteraksi dengan yang lain. Ketika manusia cuma memikirkan diri sendiri, dia mau berbagi kalau itu menguntungkan diri sendiri, maka sebenarnya dia sedang mengingkari hakikat kemanusiaannya. Dan Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial tadi. Begitu. Sehingga ada yang mengatakan tidak ada orang tua itu yang memakan anaknya sendiri. Kalau binatang ada. Begitu. Tapi orang tua nggak ada. Kenapa? Sebab dia adalah makhluk yang lebih tinggi dari semua makhluk yang lain. Begitu, saudara. Nah, ketika kemurahan hati itu, saudara, dikeluarkan dari hati manusia, maka hati manusia itu akan menjadi kosong. Sebab hakikat dari kasih yang tidak nampak itu nampak melalui perbuatan kasih. Jadi kasih itu kalau diterjemahkan dengan kata kerja, itu menjadi murah hati. Maksudnya begitu Alkitab. Ya. Nah, saudara, inilah penyakit sosial di era digital. Kita sekarang hidup di era digital, ya, di akhir zaman ini, yang digambarkan oleh firman Tuhan seperti ini. Ya, kita lihat. Ya. Matius pasal 4 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
kasihnya menjadi dingin. Kasih yang dingin itu gimana? Kasih yang dingin itu artinya ya kehilangan kasih kan maksudnya. Oke, kita teruskan ayat yang lain. Nah ini karena panjang saya coba singkat, ambil yang ada hubungannya aja dengan murah hati. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. There will be a difficult. Ini nubuat melalui Rasul Paulus yang diceritakan kepada Timotius. Ada hari-hari terakhir yang There will be increased makin lama makin sukar itu, yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya, selfish, dan menjadi hamba uang. themselves. Jadi betul waktu Indosif minggu lalu begitu. Orang yang berbahagia itu kalau orang yang bisa menjadi tuan atas uang itu diperintah untuk dia, jangan dia diperhamba uang. Nah hari terakhir itu manusia akan menjadi hamba uang. Ini kita mesti waspada. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kok aneh? Tidak mempedulikan agama, ya? Tidak tahu mengasihi, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan dikatakan secara lahir ya mereka menjalankan ibadah. Ini kan aneh. Dikatakan mereka itu tidak mempedulikan agama. Padahal disebutkan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya prinsip dari ibadah itu mereka ingkari. Mereka mengingkari kekuatannya. Ini peringatan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai pemimpin gereja yang melanjutkan pelayanannya, supaya mengingatkan kepada jemaat yang dipimpin. Kita mesti hati-hati, jangan sampai kita ketularan zaman di mana akhir zaman itu orang makin seperti ini. Kasih manusia semakin dingin, orang mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, tidak pernah mengasihi, memuaskan diri sendiri daripada menuruti Allah dan sebagainya. Oke, kita teruskan sekarang, saudara. Nah, setiap orang yang percaya kepada Kristus itu dimulai dengan lahir baru. Oleh sebab itu ketika Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sebagai pemimpin agama bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertanya, gimana sih caranya seseorang itu bisa melihat kerajaan sorga? Terus Yesus mengatakan, oh seseorang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama pada waktu itu, dia mengatakan, gimana kalau sudah setua aku begini lahir kembali? Mungkinkah aku masuk perut ibuku, rahim ibuku? Lalu Yesus menegur Nikodemus yang pemimpin agama itu, kamu ini pemimpin agama, ya toh, angin bertiup kamu tahu itu, tapi bagaimana lahir baru kamu tidak ngerti itu ya. Di situ dia menerangkan. Lalu Yesus mengatakan demikian kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, bagaimana seseorang itu bisa melihat atau mengalami kerajaan sorga itu, mengalami keselamatan. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, air itu lambang pertobatan, roh itu lambang hidup baru, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, seperti saudara dan saya ini punya bapak ibu lah daging, kita lahir secara daging, itu sifatnya adalah daging, ya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini keunikan manusia, bahwa di dalam tubuh kita yang daging ini, ternyata kalau kita dilahirkan baru, kita akan lahir dari roh. Itu yang dibicarakan Yesus kepada Nikodemus. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau dari mana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Maksudnya, saudara, kita tahu di sini pasti ada angin.
Walaupun kita tidak lihat, tapi kita bisa merasakan. Lahir baru juga begitu. Bagaimana lahir dari roh itu tidak kelihatan, tapi orang itu bisa mengalami, bisa merasakannya. Apa? Ya, nah, kalau angin kita bisa merasakan ya sejuk. Kalau di sini tidak ada udara, pengap, kita susah sekali bernapas walaupun kita tidak melihat udara. Tapi ada bukti di dalam kehidupan. Nah, lahir dari roh itu juga nampak di dalam kehidupan walaupun roh itu tidak kelihatan. Nah, Rasul Paulus menasihatin orang yang hidup di dalam roh itu bagaimana? Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Setelah kamu dilahirkan dalam roh, kamu harus hidup di dalam roh, menghidupi. Roh yang sudah ada di dalam kamu itu dihidupi. Nah, ayat selanjutnya, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang hidup di dalam roh, hiduplah dalam roh itu yang bagaimana? Orang hidup di dalam roh itu menampakkan buah dari roh itu. Aku bisa mengatakan, oh ini mangga, ini apa namanya, pepaya, oh ini advokat. Dari mana? Selintas dari jauh, daun pepaya, daun advokat, daun mangga, pohonnya itu hampir mirip, tapi yang membedakan adalah buahnya. Nah, Roh Kudus juga begitu, saudara. Buah roh disebutkan salah satu adalah kemurahan atau kebaikan, saudara. Sehingga Paulus mengatakan bahasa lidah itu bisa ditiru, nubuat bisa ditiru, mujizat itu bisa ditiru, tetapi yang tidak bisa ditiru adalah buah Roh Kudus. Sebab itu keluar dari karya Roh Kudus sendiri. Dan salah satu buah Roh Kudus yang penting adalah kemurahan atau kebaikan. Saudara, kalau kita renungkan secara dalam, bumi kita ini penuh dengan kemurahatian Allah. Luar biasa penuh dengan kemurahatian Allah. Anda tadi pagi begitu bangun, mandi, pasti kebanyakan ada yang mandi air dingin. Nah, ya. Di Amerika menyebabkan kita sudah tidak tahan mandi air dingin ya. Saya kalau di Indonesia sukanya sudah mandi air panas karena sudah kebiasaan di sini. Kita sadar nggak bahwa air panas itu pun juga anugerah. Ada energi untuk memanaskan itu dan sebagainya. Tapi kadang kita take it for granted kan, saudara, menganggap ya itu semuanya biasa aja. Gitu. Bumi ini penuh dengan kebaikan, saudara. Iya. Luar biasa. Dari kita bangun, dari kita mandi, dari kita pergi ke gereja dan sebagainya, bumi ini menggambarkan kemurahhatian Allah. Oleh sebab itu, ayat firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi kalau orang itu mengatakan, oh Allah itu Bapakku, bukan si iblis itu bapakku, maka kita harus mengidentifikasi dengan bapak kita, orang tua kita. Sehingga tidak jarang orang selalu mengatakan, oh ini loh mukanya seperti bapaknya atau ibunya, atau tingkah lakunya seperti orang tuanya. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati, sebab kamu adalah sudah menjadi anak Bapakmu yang murah hati. Jadi semua orang yang disebut sebagai anak-anak dari Bapa yang di sorga, dia harus mencerminkan sifat murah hati dari Bapa yang di sorga. Itu maksudnya. Saudara, mewujudkan sifat murah hati itu tidak mudah. Saya akui tidak mudah. Saya sendiri bergumul terus untuk bisa selalu menjadi orang yang murah hati dan tidak selalu berhasil. Saya jujur mengakui. Mengapa? Sebab hidup baru kita, di mana kita dilahirkan dari roh itu, masih berdiam di dalam tubuh ini, daging ini. Dan selama kita masih hidup di dalam tubuh ini, hidup baru yang ada dalam tubuh ini, ada suatu peperangan antara sifat daging kita dan kerinduan kita untuk menghidupi
hidup baru tadi, hidup di dalam roh itu. Oleh sebab itu Because of that, sangat tidak mudah. it is not easy. Cuma jika kita bersandar terus kepada Tuhan, kita pasti akan menang. Kalau kita jatuh, kita tidak dibiarkan tergeletak. Ada satu nasihat yang bijaksana, saudara. Kan kita perlu belajar dari kata-kata bijak ini untuk kita pikirkan. Nah, disebutkan demikian, saudara, sebab kebaikan itu atau kemurah hatian itu adalah suatu perbuatan, tindakan supaya kita belajar hidup murah hati, sekalipun itu tidak mendapatkan balasan atau ucapan terima kasih. Gimana itu bisa terjadi? Ada orang yang mengajarkan demikian. Ketika kamu menerima kebaikan orang lain, ketika kamu menerima uluran kasih orang lain, ketika kamu menerima kemurah hatian orang lain, tuliskan apa yang orang lain katakan itu di atas loh batu. Ya, kita lihat banyak candi-candi, banyak prasasti-prasasti yang ditulis di atas loh batu yang sudah berabad-abad sampai sekarang bisa dibaca. Oleh sebab itu kalau saudara pergi ke monumen-monumen banyak di sini, terutama monumen perang yang dibangun untuk memperingati Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam dan sebagainya, di sana selalu dituliskan nama prajurit-prajurit yang mati di medan perang di atas batu. Dan taman itu siapa yang menyumbang, itu selalu lantainya ada tulisannya siapa-siapa yang menyumbang. Wah, itu mungkin bisa ratusan tahun itu. Setiap orang yang melihat, orang bisa membaca, oh, monumen yang demikian indah untuk menghormati kebaikan orang-orang yang rela berkorban untuk negara. Itu ternyata dari si A, si B, si C, si D. Jadi kalau kita menerima kebaikan orang lain, tuliskanlah itu di atas loh batu supaya kita tidak mudah lupa. Tapi kebalikannya, bila mana Anda dan saya berbuat baik, berbuat murah hati kepada orang lain, nasihatnya mengatakan, tuliskan itu di atas pasir di pinggir pantai. Agar supaya bila mana ombak laut itu datang menerpa, biarlah perbuatan baikmu itu kembali ke samudera kasih yang kekal. Kalau kita bisa menerapkan ini, maka kebaikan hati itu keluar dari hati kita tanpa kita mikir orang lain terima kasih atau tidak terima kasih, orang lain menghargai atau tidak menghargai. Pokoknya aku rindu untuk melakukannya sebab ini karakter yang Tuhan beri, ini kemampuan yang Tuhan beri. Oleh sebab itu Matius pasal 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah. Berbahagia yang sejati sesuai dengan firman Tuhan adalah berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapa di sorga yang murah hati, bila kami merenungkan perjalanan hidup kami sejak kami dilahirkan sampai sekarang ini kami ada, sungguh kami mengalami banyak sekali kemurahhatian-Mu yang Kau lakukan atas hidup kami. Banyak sekali kemurahhatian orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami yang sudah kami alami dalam hidup kami. Jika kami mau menghitung kebaikan dan kemurahan hati-Mu Tuhan,
Sungguh kata-kata kami tidak mampu mengungkapkan betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa panjangnya kemurahhatian Allah yang terjadi atas hidup kami. Ajarlah hati kami terpesona, kagum akan Engkau. Dan hati kami yang kagum akan Allah yang murah hati. Biarlah kami dipenuhi kemurahhatian-Mu, untuk kami juga bermurah hati kepada orang-orang lain. Sebab Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu. Dan biarlah kami merasa puas, kami merasa berbahagia bila mana kami bisa bermurah hati kepada orang lain tanpa kami membangkit-bangkit. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau, dan tolonglah kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Tolonglah hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini tidak menjadi orang yang hanya bisa memberitakan firman, tetapi hamba-Mu juga dimampukan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Kristus Yesus kami rindu, bekerjalah dalam hidup kami, sebab kami akan menjadi orang yang berbahagia bila hidup kami dipenuhi dengan kemurahan hati-Mu.